dari kata ideal. Yang jelas nyatanya selama belum ada guru yang sesuai dengan lulusannya yang diharuskan sarjana, tapi nyatanya yang guru SD waktu itu bisa mengajar. Hanya memang ya jauh dari kata idealis. Yang jelas produk anak-anaknya juga tidak kalah jauh dengan guru-guru yang sarjana pada waktu itu. Yang jelas karena niat ikhlas beliau-beliau yang honor pada waktu itu, produk anak-anaknya bisa membaca menulis. Target anak SD kan seperti itu ya. Nah itu dibuktikan dengan produknya. Terus yang pertama, anak bisa membaca, menulis, berhitung. Bahkan di kancah dunia pendidikan yang lebih serius kayak LT itu ya bisa mengikuti dan bisa juara di kecamatan walaupun lingkupnya kecamatan. Yang jelas walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada waktu itu bisa mengimbangi dengan sekolah-sekolah lain. Nah mungkin berdasarkan itulah saya selama 21 tahun mengabdi sebagai guru, dan saya sudah mendapat cakep calon kepala sekolah 2013. Kemudian saya mendapat tugas tambahan dari kepala dinas, di SK-kan menjadi kepala sekolah SDN 11 Gunung Agung yang sebelumnya SDN 1 Jaya. Jadi mungkin berdasarkan pengabdian saya selama 21 tahun itu, beliau kepala dinas Kabupaten Tulang, kepala dinas pendidikan Kabupaten Tulang Barat memberikan amanah saya sebagai kepala sekolah SDN 1 Sumberjaya pada waktu itu, sekarang menjadi SDN 11 Gunung Agung, yang dikarenakan kepala sekolah yang lama Purnabakti. Luar biasa ya Ibu ya pengalamannya, dari mulai guru sudah 21 tahun kemudian menjadi pimpinan di satuan pendidikan. Jadi sebagai pemimpin sudah bisa memandang dari sudut pandang baik dari guru ataupun dari sudut pimpinan. Iya Ibu, ini saya mau nanya nih, sebagai seorang pemimpin tentu Ibu pernah ya menangani atau mendapati kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yaitu benar lawan benar ataupun bujukan moral, yaitu seperti contohnya ya Bu ya, misalnya di sini kita tidak menaikkan kelas. Kalau untuk kurikulum IKN tentu dipandang kita memang lebih identik harus naik kelas, padahal dalam panduan kita boleh loh tidak menaikkan kelas, tapi pada saat kita mengambil keputusan tidak naik kelas itu dipandang kita tidak benar, padahal kita benar. Jadi kita menaikkan itu benar, tidak pun benar. Bagaimana nih Bu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi seperti dilema etika ataupun rujukan moral? Pernah kemarin di kelas 1 yang wali kelasnya Bu Susi, ada 2 anak yang menjadi dilema. Yang pertama, orang tuanya itu menginginkan tetap dinaikkan. Kemudian yang kedua, kasusnya beda karena kekurangan perhatian orang tua dengan single parent, anaknya siapa lupa. Yang jelas anak itu karena anak dari seorang single parent yang saudaranya banyak, mungkin kurang perhatian, kemudian di sekolah juga belum menemukan metode pembelajaran yang tepat. Jadi ya 2 anak ini dengan diskusi dengan orang tua, awalnya kita panggil orang tua untuk berdiskusi tentang perkembangan anaknya ini, kemudian ya kolaborasi dari orang tua, wali, kemudian wali kelas, kemudian seluruh dewan guru ikut memberi, saling sharing lah untuk pendapat bagaimana keputusan anak ini berdua. Kemudian kita pelajari satu persatu. Yang satu kasusnya kan anak
sebenarnya sudah mulai mengerti huruf, hanya belum bisa merangkai. Nah, orang tuanya ini juga kita batasi waktu, kalau sebelum kenaikan kelas bisa mensupport atau memotivasi anak untuk lebih giat lagi belajar, bisa kita naikkan karena sudah mengenal huruf, hanya butuh pacuan yang lebih kuat aja supaya bisa membaca. Jadi Ibu mengidentifikasinya mulai dari latar belakang si anak ya, dari single parent, kemudian kemampuan siswa. Jadi dengan melihat seperti itu Ibu mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi ya. Kemudian Ibu kemudian dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan. Jadi bagaimana Bu caranya mengambil keputusan itu? Yang pertama ya saya ambil informasi dari wali kelas kan, wali kelas, kemudian informasi dari orang tua bagaimana perkembangan anak tersebut, kemudian dari guru-guru yang lain kayak guru mata pelajaran. Nah ternyata akhirnya ketemu benang merahnya. Oh ini berarti anak ini perlu pacuan yang lebih kuat dari orang tua, kemudian dibantu wali kelas supaya menambah jam belajarnya di luar anak-anak yang lain. Jadi dengan bantuan wali kelas tadi, kemudian bantuan dari orang tua untuk lebih memperhatikan siswanya, kemudian diberi pemahaman orang tua tersebut bahwa kalau misalnya sampai di kenaikan kelas ternyata anak ini masih belum bisa, dan alhamdulillah orang tua bisa memahami. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu sudah berkoordinasi dulu ya, terlebih dahulu dengan orang tua bisa, wali kelas, orang tua dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian Bu, dalam misalnya si anak ini nanti naik atau tidak, nah langkah-langkah atau prosedur apa sih yang Ibu lakukan untuk menentukan keputusan Ibu ini? Ya, yang pertama tadi observasi, mencari menggali informasi dari berbagai arah. Jadi dari wali kelas, dari guru mata pelajaran, dari guru-guru lain yang pernah masuk di kelas tersebut, kemudian dari orang tua wali, kemudian kita menghimpun informasi tersebut, kemudian kita duduk bersama. Yang jelas dari pertama observasi, yang kedua nanti diskusi, refleksi bersama kan, untuk perbaikan kedepannya seperti apa. Kemudian yang misalnya yang satu anak ini layak untuk dinaikkan, kita sepakat untuk dinaikkan dengan diketahui orang tua. Jadi dari langkah-langkah itu Bu, hal-hal yang efektif yang Ibu anggap efektif itu dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa sih yang Ibu anggap efektif gitu dari langkah-langkah udah dari observasi dan kemudian berkolaborasi, kemudian seperti membuat tim ya Bu ya dalam musyawarah itu, ada nggak sih hal efektifnya? Hal efektifnya ya kita rutinkan refleksi, jadi bisa untuk perbaikan kita bersama. Jadi pembiasaan refleksi inilah yang membuat kita bisa bersama-sama untuk memperbaiki diri. Luar biasa Bu ya, jadi dari semua tahapan langkah itu jadi hal efektif yang kita dapatkan, kita bisa berefleksi diri ya Bu ya. Kemudian Ibu dalam setelah kita melakukan proses itu ada nggak sih tantangannya, misalnya sudah kita putuskan nih masih ada aja yang nggak setuju atau bagaimana? Ada pernah orang tua sampai menuntut minta dinaikkan aja karena merasa anaknya sudah bisa. Nah, pernah kita lakukan percobaan ini dalam artian kita naikkan di kelas 2, tapi ternyata kalau nanti di perjalanan di kelas 2 ini anak makin tertekan, maka kan si anak ini masih kecil kan, kalau masih kelas 1 atau kelas 2, anak diberi gambaran-gambaran yang menyenangkan. Kalau misalnya gimana kalau tetap di kelas 1, kan masih kenal juga sama
kawan-kawan yang lama dari TK, kemudian nanti juga malah nanti yang jelas anak itu dibuat supaya tidak minder seperti apa. Kemudian yang pertama dicoba dulu di kelas 2, tapi ternyata nanti terlalu tertekan anak tersebut, orang tua juga kita ajak ngobrol bareng bahwa anak ini makin tertekan. Kalau makin tertekan kan kasihan, jadi mending dikembalikan lagi di kelas. Jadi dalam mengambil keputusan selalu ada tantangan ya Bu ya, tapi alhamdulillah semua itu ada solusinya. Iya Ibu. Tentunya Bu ya, Ibu kan sudah memimpin dari dalam satuan pendidikan ya Bu ya. Di sini pernah nggak sih Bu, misalnya nih ada kasus tertentu, Ibu membuat jadwal misalnya kalau setiap ada kasus nanti ya kita rapatkan di hari Kamis atau bagaimana, atau secara kondisional misalnya Ibu memang ada gitu langsung diselesaikan atau memang harus terjadwal gitu. Kalau SDN 11 Gunung Agung ini kan sudah punya tim masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kasus bullying itu kan ada timnya, ketua timnya adalah Pak Dedi. Nah nanti yang mengadministrasikan adalah Pak Dedi. Kemudian kalau yang misalnya bermasalah dengan perlu di konseling, kita sepakati kemarin kan untuk konseling dengan Bu Yeni. Kemudian kalau proses pembelajarannya banyak hambatan, banyak diselesaikan bersama-sama, tapi ketua timnya adalah ketua tim komunitas belajar kita, yaitu Pak Hadi. Jadi masing-masing ketua tim ini yang mengadministrasikan kasus-kasus yang ada. Jadi masing-masing sudah kita buat tim untuk memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Wah, luar biasa ya Bu ya, terbanyak tim sesuai dengan koridor-koridornya tentunya ya Bu ya. Ada yang bagian bullying, ada bagian pembelajaran. Luar biasa sekali Bu. Kemudian nih Bu, dalam membuat keputusan sebagai seorang pemimpin, ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam membuat keputusan? Ya tentulah, sebagai seorang pemimpin itu tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri tanpa ada tim. Jadi tim kita itu kan masing-masing guru sudah punya, saya buat pembagian kerja nih, mulai dari yang seperti tadi kayak bullying sudah ada ketua timnya, kemudian komunitas belajar sudah ada ketua timnya, walaupun kita secara bersama-sama dalam melakukan kegiatan tersebut, tapi tetap kita buat tim, ketua timnya. Kemudian kalau saya perlu dengan bagian keuangan untuk menunjuk bendahara, bagaimana keluar masuknya uang itu saya percayakan kepada bendahara sampai di pelaporannya. Kemudian tim kurikulum, kita sudah buat tim kurikulum, kita bersama-sama untuk menyelesaikan kurikulum tersebut. Jadi tim-tim ini adalah kita kita berdayakan tim suksesnya SDN 11 Gunung Agung. Jadi itu memudahkan pekerjaan saya. Luar biasa Bu ya, atas dukungan bahkan faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan itu. Kemudian Ibu ada lagi nih terakhir ya Bu ya, selama menjadi pimpinan, pengalaman apa sih Bu yang bisa dipetik dari selama Ibu mengambil keputusan, mengambil kebijakan? Ada pembelajaran apa sih yang bisa dipetik buat kita ini? Yang jelas sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menggali potensi masing-masing dari semua guru, kemudian semua murid itu kan kita bisa ambil dari laporan-laporan guru di masing-masing kelas, itu sudah ada di komunitas belajar. Jadi kan kita sudah bisa memahami kelas 1 siapa yang berpotensi, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang berpotensi di bidang agama itu siapa saja, kita gali dari guru agama. Kemudian yang berpotensi di bidang olahraga kita bisa gali dari guru olahraga. Kemudian masing-masing guru itu kan punya potensi masing-masing. Misalnya seperti Bu Erna sendiri, itu potensinya saya jadikan bendara karena saya pandang
punya potensi untuk mengendalikan bagian keuangan sekolah. Nah ini kan salah satu dari potensi dari salah satu guru. Kemudian seperti Pak Dedi ini dengan dedikasinya dia di anak-anak, saya yakin beliau bisa menyelesaikan masalah-masalah bullying. Potensi-potensi tersebut kita pahami satu persatu. Masing-masing orang itu punya potensi, memang punya kelemahan. Nah, yang kita cari bukan kelemahannya, tapi kelebihannya, supaya kita bisa semua memberdayakan potensi-potensi yang ada di SDN 11 Gunung Agung tersebut menjadi SDN 11 Gunung Agung ini menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Ibu melihat potensi dan mengoptimalkan potensi yang ada dengan harapan SDN 11 Gunung Agung bisa jauh lebih baik lagi. Iya Ibu, luar biasa benar Bu ya pengalaman sebagai seorang pemimpin ini. Jadi ternyata jadi seorang pemimpin itu memang harus punya tim-tim ya, biar kita lebih mempermudah dan lebih enak berkolaborasi dan bermusyawarah. Cukup sekian ini Bu untuk wawancara kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menambah wawasan bagi kami calon guru penggerak Angkatan 11 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Erna. Iya Ibu, perkenalkan Bu ya, saya Ernawati, saya bertugas di SDN 11 Gunung Agung. Saya JGP Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada hari ini saya di sini akan melakukan wawancara ya Ibu dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri Bu. Iya, baiklah. Nama saya Kasidawati MPD. Saya bertugas di SDN 5 Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kebetulan saya mulai menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2021 sampai sekarang, dalam arti kata sekitar 3 tahun. Ibu selama ini sebelum menjadi kepala sekolah bisa tahu Bu kegiatannya apa atau bertugas di mana gitu? Iya. Jadi saya diangkat sebagai PNS itu di tahun 1999, mungkin Bu Erna sudah lahir ya Bu ya. Lulus SD saya Bu. Jadi dari tahun 99 sampai dengan tahun 2020 saya bertugas sebagai guru kelas di SDN 1 Gunung Agung. Kebetulan kemudian di awal tahun 2021 itu kan ada tes kompetensi uji kepala sekolah. Kebetulan saya juga mempunyai persyaratan untuk itu. Saya punya NUK dan persyaratan yang memang harus dilengkapi. Alhamdulillah saya lolos, kemudian saya ditempatkan sebagai kepala sekolah definitif di SDN 5 Gunung Agung. Luar biasa Ibu pengalamannya Bu ya. Jadi cukup lama jadi guru. Dari seorang pendidik sekarang menjadi pimpinan di satuan pendidikan. Iya. Ibu, saya pengen tahu nih Bu, tentunya Ibu sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan pasti pernah menemukan kasus-kasus tuh. Nah, yang saya tanyakan itu Ibu waktu mengidentifikasinya itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Jadi kalau dilema etika itu kasus di mana itu benar lawan benar. Contohnya kita tidak menaikkan anak naik kelas nih. Mungkin di pandangan sekarang tentang kebijakan baru itu salah, padahal itu benar gitu. Karena memang ada panduan tentang asesmen dan pembelajaran di halaman 65. Jadi kalau kita tidak menaikkan kelas itu benar sebenarnya. Iya, betul. Nah, ada lagi yang namanya bujukan moral. Tolong sih Bu, anak saya dinaikkan, kasihan gitu. Jadi Ibu menangani kasus seperti itu bagaimana Bu mengidentifikasinya? Jadi agak menengok ke belakang ya Bu Erna ya, ketika saya belum menjabat kepala sekolah. Ya, kembali ke masalah problem seperti itu ya, masalah-masalah seperti itu tentunya kompleks sekali ya. Apalagi di sekolah saya khususnya itu kan muridnya lumayan banyak, itu 200 lebih dikit ya.
Jadi kasus-kasus seperti itu memang rata-rata ada di setiap tahunnya, terutama di saat kenaikan kelas ya. Kalau berbicara tentang permasalahan yang Bu Erna sampaikan tadi ya, ketika saya menjadi guru dulu ya, permasalahan sebelum ada aturan itu untuk tidak menaikkan siswa itu hal biasa, Iya. hal biasa ya. Jadi nilai kurang dan sebagainya, pokoknya tidak memenuhi kriteria itu kemudian tidak naik kelas hal biasa. Tapi setelah saya menjabat sebagai kepala sekolah, kita terbentur dengan aturan ya, dimana apalagi sekarang guru-guru merdeka nggak ada siswa yang tidak naik apapun alasannya. Nah di sisi lain itu memang rata-rata guru memprotes ya, ini nggak layak untuk tidak naik, tidak layak untuk tidak naik. Tapi di sisi lain orang tua, apalagi tanda kutip orang tua tuh merasa kalau anak tidak naik itu berarti anak saya bodoh sekali, kan gitu kan? Anak saya bodoh sekali. Makanya untuk menyikapi itu biasanya saya tuh memanggil sebelum rapat kenaikan kelas itu kan, saya memanggil wali murid supaya datang ke sekolah. Nah di situ terjadi bukan kesepakatan ya, artinya membicarakan permasalahan ini bagaimana kalau seandainya anak ibu atau anak bapak tidak naik kelas ya, berdasarkan kriterianya seperti ini. Tapi rata-rata wali murid akan menjawab, aduh Bu, Pak, mohon maaf, pokoknya bisa nggak bisa anak saya itu naik ya, bisa nggak bisa. Sehingga ini yang muncul, ini fakta yang muncul sampai ada itu ya di sekolahan saya, dia sampai lulus ya Bu Erna ya, belum bisa membaca. Mungkin di sekolahan saya atau mungkin di sekolahan lain mungkin ada juga kasus seperti itu, walaupun itu tidak terjadi setiap tahun. Nah ironisnya ketika mendaftarkan di SMP masuk zonasi, akhirnya lulus. 5 di SMP, kenapa anak tidak bisa baca? Itu pokoknya konflik-konflik seperti itu, permasalahan-permasalahan seperti itu baru dari satu masalah, masih ada contoh yang lain kan gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini Ibu tangani berarti dengan bermusyawarah ya Bu ya, dengan wali murid, dengan dewan guru dan lain sebagainya untuk membahas tentang progres si anak untuk kedepannya. Iya, luar biasa Ibu ya, sebagai pemimpin memang sudah seyogyanya kita memang mengedepankan musyawarah ya Bu ya. Kemudian Ibu selama mengambilkan keputusan, Ibu pernah nggak sih ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya kayak tadi ya, ini harus naik nih karena memang sesuai kita harus naikkan, itu benar. Kemudian kalau nggak dinaikkan juga kita benar, karena memang kata si guru itu, wali kelas itu memang nggak layak gitu. Gimana tuh Bu biasanya kalau Ibu menghadapi kasus yang seperti itu, sama-sama mengandung benar, mengambil keputusannya bagaimana akhirnya? Akhirnya kan seperti saya katakan tadi, ketika wali murid dipanggil, kalau ada sih memang 1-2, biarkanlah Bu dia tinggal kelas, biarkan, saya nggak apa-apa, daripada nanti dia ikut ke tingkat berikutnya, karena dia memang menyadari anaknya memang masih tertinggal ya. Jadi itu tadi, saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Saya tetap berkonsultasi dengan beberapa guru, kemudian wali murid saya datangkan. Bahkan kadang kalau masalah yang sangat pelik itu komite saya datangkan juga. Jadi kita berkolaborasi, artinya keputusan tidak sepihak dengan saya selaku pimpinan. Jadi kalau memang yang memang harus naik, harus minta naik ya apa boleh buat. Jadi dilima untuk sekolah, tapi ya bagaimana lagi. Jadi gitu. Udah sama langkah-langkahnya ya Bu ya. Jadi dari mengambil keputusan berarti berdasarkan musyawarah, kemudian Ibu juga berkolaborasi dengan pihak yang terkait seperti komite. Luar biasa Bu, itu memang suatu langkah yang memang
menurut saya the best, karena memang untuk mengambil keputusan mungkin tidak mudah ya Bu Iya, ya, apalagi betul. memang berdampak dengan siswa kita. Iya. Biasanya dampaknya itu kalau nggak naik biasanya pindah. Iya, Tuh. atau kadang memusuhi. Kemudian Bu, dari Ibu sudah mengambil keputusan, bermusyawarah, berkolaborasi dengan komite, langkah-langkah yang sudah Ibu tempuh itu, bisa boleh tahu nggak sih Bu, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi memang sulit ya selaku memegang artinya pimpinan ya, kita harus mengambil suatu kebijakan di mana itu kita harus mengesampingkan, nggak boleh, bahasanya nggak boleh menyakiti satu sisi lah, merugikan satu sisi, tapi ya tindakan itu memang harus kita ambil ya, harus kita ambil seperti tadi saya katakan, kalau memang dia tidak layak ya, kemudian orang tuanya itu memang mengiyakan untuk tidak naik kelas, ya tidak naik kelas. Tapi rata-rata mungkin 95% kalau seperti misalkan ada 6 anak untuk tahun ini misalkan tidak terancam tidak naik kelas karena nilainya itu memang nggak hanya nilai dari segi akademik, banyak faktor kan ya. Paling itu hanya kalau satu anak di antara yang satu anak yang tertinggal, artinya 5 itu pasti minta dinaikkan. Ya mau nggak mau ya kita naikkan, kita naikkan. Ada sudah efektif ya Bu ya. Ada ini yang baru-baru ini juga ya, permasalahan dilema etika. Ada wali murid yang meminta, yaitu jadi dia bukan memprotes, dia berbicara kepada komite selaku penyambung ya, untuk menyampaikan ke pihak sekolah terkait anaknya yang kurang diperhatikan. Ada itu ya. Itu termasuk tantangan juga ya Bu ya buat Ibu. Kurang diperhatikan. Nah, begitu komite kan otomatis negur ke kepala sekolah, datang ke sekolah membicarakan masalah itu. Nah sekarang permasalahannya tidak diperhatikan dalam segi apa kan gitu. Saya kan selaku pimpinan nggak tahu permasalahan seperti itu. Yang tahu kan guru kelas. Jadi si kelas misalkan tuh ada dia kelas 2 katanya si anaknya kurang diperhatikan. Ketika wali kelas dikonfirmasi ternyata tidak. Jadi ada memang wali murid itu yang menginginkan anaknya itu memang karena memang dia anak tunggal ya, minta selalu dinomorsatukan. Ya bagus sih, memang benar. Dia artinya anaknya memang membacanya tuh selalu pulang tertinggal karena memang membacanya kurang. Nah, jadi bukannya tidak diperhatikan, justru sebenarnya diperhatikan karena ketika temannya sudah pulang semua dia diajari untuk mengeja huruf demi huruf, tapi ternyata salah persepsi wali murid, katanya anaknya nggak diperhatikan, malah ada diskriminasi dan sebagainya itu, padahal itu sebenarnya tidak gitu loh. Baik untuk sekolah ternyata tidak baik versi wali murid gitu. Itu ya termasuk salah satu contoh benar untuk mereka ya benar untuk kita gitu. Iya, jadi itu pada saat mengambil keputusan itu Ibu ada tantangan nggak sih, misalnya oke, dari wali murid nggak menerima tapi nggak apa-apa nggak naik, tapi ada lagi yang tidak menerima keputusan atau bagaimana, pokoknya pada saat mengambil keputusan itu ada nggak sih tantangannya atau hambatan? Yang jelas hambatannya itu malah kalau saya mengambil kebijakannya berpihak ke murid, itu sudah pasti guru yang kurang terpuaskan. Betul sekali. Guru yang kurang terpuaskan itu. Jadi yang rata-rata udah kayak gitu, tetap dinaikkan ya. Ada sih 1-2 guru yang memang, tapi kembali ke kurikulum merdeka tadi itu, yang serba harus apapun alasannya kan seperti itu. Ibu pernah ada nggak sih Bu, kalau ada kasus gitu, misalnya nih ada kasus hari ini datang, nanti untuk mengambil keputusan ada jadwal tertentu atau memang kalau dilihat emergensinya ini kan nggak terlalu penting, nanti aja kita rapatkan misalnya gitu, ada nggak sih ada jadwal tertentu untuk mengambil keputusan atau setiap kasus langsung diselesaikan atau bagaimana? Kalau untuk jadwal itu tidak, artinya kan kalau jadwal misalkan tersusun ya, artinya tertata. Jadi kalau saya selaku kepala sekolah di situ, kalau menyelesaikan masalah itu
kalau pas ada saya kan, kalau kepala sekolah kadang ada DL ya Bu Erna ya, kalau pas ada saya langsung itu masalah itu langsung saya selesaikan. Jikalau memang kita harus memanggil wali murid kan itu kan perlu surat dan sebagainya, jadi kalau besok pokoknya sesegera mungkin ya biar masalah itu tidak berlarut, jadi harus segera, jadi nggak menunda kalau saya. Iya. Iya. Nah kemudian nih berarti pengambilan keputusan secara kondisional ya Bu. Iya, Kalau betul. memang Ibu ada tentu langsung Iya, diselesaikan. betul. Kemudian Bu, pada saat mengambil keputusan itu ada nggak sih Bu seseorang ataupun siapa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas ada tuh Bu Erna ya, namanya sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya seorang pemimpin, tidak mungkin dia akan berjalan seorang diri tanpa dukungan dari semua pihak, kalau di sekolah terutama guru ya. Jadi saya tetap mengedepankan musyawarah dulu. Jadi ketika ada masalah yang harus diselesaikan, saya mengumpulkan guru, walaupun tidak harus rapat resmi kan, di sela-sela istirahat itu kan masih ada waktu, saya ajak sharing untuk menindaklanjuti masalah itu. Jadi nggak ada yang saya ambil keputusan itu artinya otoriter harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Jadi saya tetap, bahkan kadang komite pun saya libatkan kalau memang itu perlu, sangat perlu untuk. Wah hebat Bu, termasuk berperan aktif ya antara komite dengan dewan guru. Kemudian Ibu selagi Ibu menjadi pimpinan, banyak kasus-kasus yang Ibu selesaikan. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Bu, apa sih pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan pada saat menjadi pimpinan, mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika itu, pembelajaran apa sih yang Ibu bisa ambil? Iya, jadi pembelajaran yang sangat terasa itu, tidak semua yang kita lakukan baik itu di mata orang itu baik. Oh betul. Ya, jadi seperti contoh tadi ya, jadi saya selalu menanamkan ke guru-guru saya, janganlah lelah untuk berbuat baik walaupun kita tidak dianggap baik. Ya seperti tidak menaikkan siswa itu, pernah itu ya, sampai karena bukan tidak menaikkan, jadi menaikkan tapi ada dengan syarat. Itu juga udah apa namanya, komentar ya yang memang yang merasa ini ya, jadi itu tadi, jadi tetap ada hikmah yang bisa diambil itu, yaitu tadi selalu berbuat baik walaupun kita tidak, walaupun dipandang baik. Iya. Gitu. Bu, luar biasa sekali Bu pengalamannya, kemudian pembelajaran yang sudah diambil selama menjadi pimpinan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa terus menjadi pemimpin yang memang bijak dan bisa mengambil keputusan berdasarkan dengan objektif ya Bu ya, melihat dari segi sudut manapun. Terima kasih Bu, pada hari ini wawancara sudah cukup. Itulah tadi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Gunung Agung, Ibu Kasih Hidawati. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan bermanfaat buat kita semua CGP Angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.